Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Norman Faid Human, kelas 03 SMGE dengan NIM 221010503044. Dalam kasus Transmart, penutupan beberapa gerai retailnya telah berdampak pada reputasi perusahaannya. Pertama, telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Kedua, telah menyebabkan pelanggaran khawatir tentang masa depan perusahaan. Ketiga, telah merusak citra merek perusahaan. Dikutip dari www.tempo.com, edisi 1 Februari 2023, Satria Hamid, Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan Transmart, mengungkapkan bahwa sebanyak 7 gerai Transmart di Indonesia ditutup permanen sebagai bagian dari langkah efisiensi bisnis retail. Pandemi COVID-19 telah mengubah pola belanja masyarakat, dan penutupan gerai ini dilakukan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang melanda negara. Pabrik Trans Retail Indonesia juga berusaha memperkuat bisnis retail dengan melakukan strategi resizing store. Tujuan dari penutupan gerai ini adalah untuk memajukan ekonomi bangsa dan menguatkan toko-toko yang masih beroperasi, ujar Satria Hamid. Untuk mengelola krisis secara efektif, Transmart mestilah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya. Ini bisa melibatkan peluncuran kampanye hubungan masyarakat untuk mempublikasikan kekuatan dan prestasi perusahaan. Langkah ini juga sekaligus guna mengimbangi opini publik yang perlahan-lahan mereduksi merek dari Transmart itu sendiri akibat penutupan beberapa gerai retailnya. Cara Transmart menangani krisis ini akan berdampak signifikan pada masa depannya. Jika perusahaan mampu mengelola krisis secara efektif, ia dapat muncul lebih kuat dari sebelumnya. Namun, jika perusahaan gagal mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya, hal itu dapat menyebabkan kerugian yang berkepanjangan. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh manajemen Transmart dalam manajemen krisis. Pertama, transparansi. Transmart mestilah transparansi tentang alasan penutupan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kerusakan reputasi. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan ringkas kepada pelanggan dan investornya, dan harus bersedia menjawab pertanyaan stakeholders. Kedua yaitu empati. Transmart perlu berempati terhadap kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan harus memahami bahwa penutupan telah menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran dan harus melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, akuntabilitas. Transmart harus bertanggung jawab atas tindakannya. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penutupan tidak terjadi lagi dan harus bersedia menerima tanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya. Selain keempat, langkahnya strategis, Transmart juga perlu proaktif dalam komunikasi krisisnya. Perusahaan seharusnya tidak menunggu krisis mencapai puncaknya sebelum mulai berkomunikasi dengan para pemangku kepentingannya. Transmart harus mulai berkomunikasi lebih awal dan sering, dan harus menggunakan semua saluran komunikasinya untuk menjangkau pemangku kepentingannya. Transmart juga harus konsisten dalam komunikasi krisisnya. Perusahaan tidak boleh mengirimkan pesan campuran, dan harus memastikan bahwa pesannya selaras dengan tindakannya. Terakhir, Transmart perlu bersabar dalam komunikasi krisisnya. Mungkin perlu waktu bagi perusahaan untuk membangun kembali reputasinya. Tetapi jika sabar dan gigih, ia dapat keluar dari krisis ini lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai buah pikir dari tulisan ini, penulisan mencoba menawarkan beberapa tips Transmart tentang cara penerapan mengelola reputasinya selama krisis ini. Pertama yaitu jujur dan transparan. Jangan mencoba menyembunyikan kebenaran atau menutupi situasi. Kedua, bersikap tanggap terhadap kekhawatiran pelanggan. Jawab pertanyaan dan atasi keluhan dengan segera. Ketiga, mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini bisa berarti mengubah praktik bisnis Anda, mengeluarkan permintaan maaf atau menyumbang untuk amal. Keempat, berkomunikasi secara teratur dengan pemangku kepentingan Anda. Terus perbarui mereka tentang situasinya dan beritahu mereka apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kelima, bersabarlah, butuh waktu untuk membangun kembali reputasi. Jangan berharap semuanya kembali normal dalam semalam.
Berbicara mengenai krisis, teori manajemen krisis juga mengatakan bahwa ada 3 fase krisis. Pertama yaitu prakrisis, krisis, dan pasca krisis. Fase krisis adalah fase yang paling penting karena pada saat itulah perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya krisis. Dalam kasus Transmart, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah penutupan gerai retailnya dengan melakukan analisis yang lebih menyeluruh terhadap situasi keuangannya dan mengubah praktik bisnisnya.